Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Ibu. Mbak Laila, Hadir. Mbak Debbie, Hadir. Mbak Nisa, Saya. Mbak Fatia, Hadir, Bu. Mbak Jumna, Hadir, Bu. Mas Tri. Izi, Bu. Tadi katanya sakit. Semoga lekas sembuh ya. Iya, amin. Ya, Bu. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita hari ini belajar tentang Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Kekuasaan ini dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Sejak awal, Abbasiyah membawa perubahan besar. Kekuasaan tidak lagi berkuat pada satu suku. Anak-anak, Ibu ada video tentang kisah Daulah Abbasiyah ya. Siang. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, berdirilah Daulah Abbasiyah, sebuah kekhalifahan besar yang lahir dari keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Dengan kemenangan revolusi Abbasiyah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, sebuah kota yang telah menjadi jantung ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Masa Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Di kota Baghdad, berdirilah Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan penelitian yang mempertemukan para ilmuwan dari berbagai bangsa. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar, Al-Khwarizmi dengan konsep Al-Jabar, Ibnu Sina dengan karya kedokterannya, dan Al-Farabi dengan pemikiran filsafatnya. Ilmu astronomi, matematika, sastra, hingga seni berkembang pesat dan memberi pengaruh besar hingga ke Eropa. Salah satu khalifah yang paling masyhur adalah Harun al-Rasyid. Pada masanya, Baghdad tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga tempat perdagangan yang makmur dan penuh budaya. Kisah kemewahan serta kebijaksanaan pada era ini bahkan diabadikan dalam cerita legendaris 1001 Malam. Namun, kejayaan itu perlahan meredup. Pemberontakan dari dalam, perebutan kekuasaan, dan serangan musuh dari luar membuat kekhalifahan ini goyah. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Hijriah, ketika pasukan Mongol menyerbu Baghdad dan menghancurkan kota tersebut. Itu menandai runtuhnya kekuatan politik nyata Abbasiyah, meski pengaruh intelektual dan budayanya tetap hidup berabad-abad kemudian. Daulah Abbasiyah adalah bukti bahwa Islam pernah menjadi pusat cahaya peradaban dunia, meninggalkan warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tak ternilai hingga kini. Kita lanjut. Untuk khalifah-khalifahnya, yang pertama Abul Abbas As-Saffah, pendiri Abbasiyah. Yang kedua, Ja'far al-Mansuri, peletak dasar pemerintahan kuat
dan pendiri Baghdad. Yang ketiga, Al-Mahdi, stabilitas dalam negeri. Yang keempat, Harun al-Rasyid, puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Periode kepemimpinan 750 sampai 847 Masehi, masa keemasan 847 sampai 945 Masehi, dominasi tentara Turki 945 sampai 1555 Masehi, pengaruh Buayyah atau Persia 155 sampai 1194 Masehi, Turki Saljuk. Yang selanjutnya 1194 sampai 1258 Masehi, kemunduran total. Faktor-faktor kemajuan Abbasiyah yaitu khalifah, pemimpin tertinggi. Yang kedua, wazir sebagai kepada pemerintahan. Yang ketiga, diwan administrasi. Yang keempat, baitul mal, keuangan negara. Yang kelima, sistem kehakiman dalam militer yang rapi. Untuk kemundurannya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal, yang pertama hidup mewah, yang kedua konflik antara bangsa, yang ketiga ekonomi melemah, yang keempat fanatisme atau mazhab. Yang eksternal, satu perang salib, yang kedua serangan Mongol, yang ketiga puncaknya tahun 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Anak-anak, ini ada sedikit evaluasi. Ibu bagi dua kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Sudah belum anak-anak? Silakan perwakilan kelompok mempresentasikan diskusinya. Monggo kelompok pertama. Bentar. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devi, Nisa, dan Laila akan menjawab pertanyaan dari Ibu nomor 1. Jelaskan latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Jawabannya, Daulah Abbasiyah berdiri karena banyak umat Islam merasa tidak puas terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Pemerintah saat itu dianggap lebih mementingkan bangsa Arab menggunakan sistem kekuasaan turun-temurun dan kurang memperhatikan kelompok non-Arab. Keadaan ini mendorong munculnya gerakan Abbasiyah yang akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Beri opasnya buat Mbak Nisa. Yuk, kelompok kedua. Saya perwakilan dari kelompok 2. Soalnya sebutkan tokoh-tokoh penting dalam pendirian Daulah Abbasiyah. Kemudian jawabannya, tokoh-tokoh penting dalam pendirian Daulah Abbasiyah antara lain Abu Abbas As-Sofa sebagai pendiri khalifah pertama, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur yang memperkuat pemerintahan, Abu Muslim Al-Khurasani sebagai pemimpin gerakan, serta Muhammad bin Ali Al-Abbasi sebagai perintis perjuangan Abbasiyah. Itu. Beri opasnya buat Mbak Yuna. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang Abbasiyah? Kalau tidak ada, Ibu kesimpulan.
kesimpulannya adalah Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi berdiri karena perlawanan terhadap diskriminasi Umayyah. Masa ini menjadi zaman keemasan Islam, terutama saat Baghdad dipimpin Harun al-Rasyid sebagai pusat ilmu dunia. Namun akibat konflik internal dan gaya hidup mewah, kekuasaan mereka melemah hingga akhirnya runtuh total akibat serangan Mongol Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Anak-anak, hari ini kita pertemuan terakhir. Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran kalian selama 1 bulan ini. Bila ada salah kata dan khilaf, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Kita baca basmalah Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.